Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Nah, untuk pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10 diampu oleh beberapa guru. Salah satunya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Azizah atau Us Azizah. Kalian bisa panggil Bu, bisa panggil Us, silahkan. Nah, untuk pembelajaran Akidah Akhlak semester 1 ke depan akan ada 3 bab. Apa saja? Mari Ibu Guru jelaskan. Nah, kalian bisa buka atau bisa lihat-lihat di buku paket yang sudah dipinjamkan dari sekolahan. Di buku paket Akidah Akhlak tersebut ada 5 bab. 5 bab. Untuk yang semester 1 itu ada 3 bab, untuk yang semester 2 ada 2 bab. Nah, di sini saya akan menerangkan untuk materi semester 1 ke depan. Nah, silahkan kalian simak ya. Nah, nanti untuk semester 1 itu ada 3 bab. Yang pertama, bab tentang Asmaul Husna. Yang kedua, itu bab tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, bab tentang sidik atau jujur. Nah, untuk setiap babnya ada poin yang akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama untuk bab Asmaul Husna. Nanti dijelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Untuk poin yang pertama, itu nanti kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu? Kemudian dijelaskan pada buku paket di halaman berapa. Nanti untuk Asmaul Husna itu akan dijelaskan di buku paket Akidah Akhlak kelas 10 halaman 6. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari Asmaul Husna, kemudian kita belajar dalilnya. Dalil di sini adalah ayat-ayat baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Nah, nanti di buku paket halaman 7 itu dijelaskan ada ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Kemudian poin yang ketiga itu tentang memahami makna Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna di sini kan ada 99. Kita hanya akan membahasnya 7. 7 itu diantaranya yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, yang keenam Al-Adil, dan yang ketujuh Al-Akhir. Nah, nanti kalian bisa buka buku paket halaman 8 sampai 15. Untuk poin yang keempat,
itu adalah penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah nanti kita belajar apa itu Asmaul Husna, maknanya, kemudian kita bisa mengambil pelajarannya. Sebenarnya apa sih yang bisa diterapkan dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita sehari-hari ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian juga bisa buka buku paket halaman 16 sampai 18. Itu untuk yang bab pertama tadi tentang Asmaul Husna, ada 4 bab. Dan bab yang kedua adalah bab berpakaian dalam Islam. Dalam sebuah ayat, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian yang indah itu untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, jadi dalam Islam berpakaian pun itu diatur. Jadi nggak hanya asal pakai baju kemudian kita pergi kemana-mana. Itu untuk pakaian dalam Islam itu, untuk poin pertamanya adalah pengertian pakaian itu sendiri dan pengertian aurat. Jadi dalam Islam itu nggak hanya pakai baju, tapi juga kita harus menutupi aurat kita. Nah, itu nanti dijelaskan dalam buku paket Akidah Halak halaman 35 sampai 37. Untuk poin yang kedua itu adalah tentang dalil perintah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu nanti ada dalil yang dijelaskan, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, kalian nanti bisa baca-baca di buku paket. Kemudian yang ketiga adalah tentang fungsi pakaian. Nah, apa sih fungsi pakaian itu sendiri? Apakah hanya untuk membungkus atau dia benar-benar menutup aurat kita? Nah, kalian bisa melihat buku paket halaman 40 sampai 42. Kemudian poin yang keempat dan kelima ini karena hanya sedikit, jadi saya gabungkan. Untuk poin keempat dan kelima adalah ketentuan berpakaian di dalam Islam dan apa sih hikmahnya. Nah, poin ini akan dijelaskan pada buku paket halaman 42 sampai 48. Itu tadi ya, bab 2 tentang berpakaian di dalam Islam ada 5 poin. Kemudian sekarang bab 3. Apa itu bab 3? Tentang sidik. Apa itu sidik? Sidik itu jujur atau benar. Barang siapa sedikit benarnya atau kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Untuk poin 1 pada bab sidik ini adalah pengertian dari sidik. Nah, apa itu sidik? Kalian bisa buka buku paket halaman 61 sampai 62. Kemudian poin yang kedua adalah dalil perintah berlaku jujur. Nah, ada dalilnya kenapa kita diperintahkan untuk selalu dan membiasakan untuk berkata dan berlaku jujur. Kalian bisa buka buku paket halaman 62 sampai 63. Kemudian poin untuk yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kejujuran. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa bentuk dari kejujuran itu. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 63 sampai 67. Kemudian poin yang keempat dan 5 ini adalah penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan hikmahnya. Nah, kalau kita sudah
berperilaku jujur dalam kehidupan kita. Kemudian insya Allah kita akan memetik hikmah dari sifat dan sikap jujur itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan nanti kalian buka buku paket halaman 67 sampai 68. Nah, itu ya pembelajaran akidah akhlak kelas 10 satu semester ke depan. Ada 3 bab. Yang pertama tadi tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Kemudian yang kedua tentang berpakaian dalam Islam, dan yang ketiga tentang sidik. Nah, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk belajar apapun, baik dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Bersungguh-sungguhlah, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjelaskan atau kita sudah belajar tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Tetap semangat ya, Ibu Tutup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen atau bisa japri Bu Guru di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.